dikurang MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MI. Lalu langkah ketiga, ambil turunan kedua atau SOC. Untuk memastikan itu adalah maksimum dan bukan minimum, turunan kedua harus negatif. D kuadrat T per D kuadrat lebih kecil dari 0 atau DMR per dq lebih kecil dari DMC per dq. Ini berarti bahwa kurva MR harus memotong kurva MC di atas. So, next, Kak. Lalu untuk contoh aplikasinya, jika fungsi laba suatu perusahaan adalah PQ sama dengan 4.000 Q minus 9.000 minus 10 Q kuadrat. Untuk menemukan Q yang memaksimalkan laba, turunkan fungsi laba terhadap Q dan samakan dengan 0. dP per dQ sama dengan 4.000 dikurang 20 Q sama dengan 0. 20 Q sama dengan 4.000, Q sama dengan 200. Tingkat produksi optimalnya adalah 200 unit. Untuk yang kedua, berdasarkan input atau faktor fungsi. Perusahaan juga dapat memaksimalkan laba dengan memilih tingkat input, misalnya tenaga kerja dengan tanda L yang optimal. Lalu untuk langkah pertama, tentukan fungsi laba dalam input. PL sama dengan TRL dikurang TCL, di mana TRL adalah penerimaan dari output yang dihasilkan oleh L dan TCL adalah biaya dari input L. Untuk langkah kedua, ambil turunan pertama dan samakan dengan 0 atau FOC. dP per DL sama dengan 0. Secara umum, ini mengarah pada kondisi di mana produk penerimaan marginal dari input atau marginal revenue product of input atau MRPL sama dengan biaya marginal dari input atau marginal factor cost of input atau MFCL. Maka MRPL sama dengan MFCL. Selanjutnya ada dibacakan oleh Kak Rahardi. Oke, belum, belum, belum. Nah, contoh kasusnya adalah perusahaan kopi mantap beroperasi di pasar yang kompetitif sempurna dan ingin menentukan berapa banyak unit kopi atau Q yang harus diproduksi untuk memaksimalkan laba. Perusahaan ini beroperasi di pasar persaingan sempurna sehingga harga produk ditentukan oleh pasar dan bersifat tetap, yaitu 100 per unit. Maka dari itu, langkah pertama adalah melihat fungsi penerimaan total dan biaya total perusahaan. Harga per unit sama dengan 100, sehingga TR sama dengan P kali Q sama dengan 100 Q. Kemudian, fungsi biaya total perusahaan adalah TC sama dengan Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 200. Karena laba adalah P sama dengan TR kurang TC, maka P sama dengan 100 Q kurang dalam kurung Q pangkat 2 tambah 10 Q tambah 200. Kita sederhanakan menjadi P sama dengan 90 Q kurang Q pangkat 2 dikurang 200. Oke, selanjutnya. Konsep MR sama dengan MC. Di pasar persaingan sempurna, perusahaan akan memaksimalkan laba ketika MR sama dengan MC. Marginal revenue atau MR adalah turunan dari TR. Maka dari itu MR sama dengan DTR per DQ sama dengan 100. Sedangkan marginal cost atau MC adalah turunan dari TC. MC sama dengan DTC dibagi DQ sama dengan 2Q ditambah 10. Karena laba maksimum saat MR sama dengan MC adalah 100 kurang 2Q ditambah 10. 2Q sama dengan 90, Q sama dengan 45 unit. Jadi output optimal perusahaan adalah 45 unit. Langkah yang ketiga, menghitung laba maksimum. Setelah mengetahui bahwa jumlah produksi optimal adalah 45 unit, kita masukkan nilai ke fungsi laba. Pi sama dengan 90 Q dikurang Q pangkat 2 dikurang 200. Q, Pi sama dengan 90 dikali 45 dikurang 45 pangkat 2 dikurang 200. Pi sama dengan 4050 dikurang 2025 dikurang 200, maka
Laba maksimumnya adalah Pi sama dengan 1825. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ada definisi dan cara penyelesaian konsep mak- definisi dan cara penyelesaian konsep maksimum dan struktur pasar monopoli oleh Kak Zaza Sumarni. Silakan Kak. Pasar monopoli artinya hanya ada satu penjual atau produsen. Kondisi pasar monopoli ini berarti tidak ada pesaing. Tujuan utama dari perusahaan monopoli adalah memaksimumkan laba atau profit. Konsep maksimum yang dimaksud di sini adalah memaksimumkan laba atau P, yaitu mencari output atau key dan harga atau P di mana laba perusahaan mencapai titik tertinggi. Cara penyesuaian konsep maksimum untuk standar pasar monopoli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pendekatan hasil penjualan total atau TR dan biaya total atau TC monopoli. Rumusnya P sama dengan TR dikurang TC. P itu laba, TR, total revenue atau pendapatan total, sama dengan P kali Q, dan TC itu total cost atau biaya total. Yang kedua, pendekatan hasil penjualan margin atau MR dan biaya marginal atau MC untuk mencapai laba maksimum berlaku kondisi di mana MR sama dengan MC. MR itu sendiri yaitu marginal revenue atau pendapatan marginal dan MC itu marginal cost atau biaya marginal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Arfa. Untuk yang keempat, definisi dan cara penyelesaian konsep maksimum untuk struktur pasar persaingan sempurna. Definisi utama pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat sangat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai price taker. Tujuannya, model pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa dengan efisiensi yang sangat tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri utama pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli, yang dimana jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk yang diperdagangkan bersifat homogen. Dalam artian, barang yang dijual identik, tidak ada perbedaan merek atau kualitas yang signifikan di mata konsumen. Selanjutnya, adanya kebebasan masuk dan keluar pasar, free entry and exit. Maksud dari pengertian ini adalah produsen baru mudah masuk ke industri dan produsen lama mudah keluar jika merasa rugi. Ciri-ciri berikutnya, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna atau perfect knowledge, yaitu semua pihak penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah mobilitas faktor produksi sempurna, yang menjamin bahwa pasar berjalan secara efisien dan adil, karena faktor produksi selalu digunakan di tempat yang paling produktif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan Kak Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin meneruskan presentasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih perusahaan itu menentukan jumlah produksi yang menghasilkan laba maksimum. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan perusahaan, otomatis semua perusahaan pasti menginginkan atau ingin memaksimalkan laba. Jadi secara matematis mungkin bisa dirumuskan yaitu laba atau disingkat sebagai P di sini sama dengan total revenue dikurangi total cost. Artinya laba bisa meningkat dengan dua cara. Jadi bukan hanya mengendalikan atau menaikkan pendapatan, tapi juga mengendalikan biaya secara efisien. Kemudian, karena di sini asumsinya adalah perusahaan sebagai price taker, artinya tidak bisa menentukan harga sendiri. Jadi, harga di sini sudah ditentukan oleh pasar. Jadi, akibatnya setiap satu unit output selalu dijual dengan harga yang sama. Karena harganya konstan, maka pendapatan marginal atau
marginal revenue itu sama dengan P. P sama dengan MR atau price sama dengan marginal revenue. Kemudian yang selanjutnya next. Kemudian syarat laba maksimum. Nah, sekarang kita memasuki laba maksimum, yaitu laba maksimum terjadi ketika marginal revenue bertemu dengan marginal cost. Karena di sini asumsinya perusahaan sebagai price taker, maka price-nya sama dengan marginal revenue. Kondisi ini juga dapat dituliskan sebagai price sama dengan marginal cost karena laba maksimum tadi ketika marginal revenue bertemu dengan marginal cost. Jadi penjelasannya sebagai berikut, jika marginal revenue lebih besar daripada marginal cost, artinya tambah produksi. Di sini dapat saya jelaskan bahwa setiap unit tambahan masih menambahkan laba tiap unitnya. Jadi perusahaan itu sebaiknya menambah produksi. Kemudian apabila marginal revenue itu lebih kecil daripada marginal cost, maka sebaiknya perusahaan itu mengurangi produksi. Karena di sini tambahan unit justru akan mengurangi laba. Kemudian yang terakhir yaitu jika marginal revenue sama dengan marginal cost atau bertemu dengan marginal cost, maka laba total maksimumnya atau efisiensi di sini dapat tercapai. Jadi pada titik ini perusahaan untuk menambah unit produksi juga sudah tidak menambah laba lagi, tapi saat mengurangi produksi juga justru akan menurunkan laba. Nah, di sini disebut sebagai efisiensi produk seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan cara menentukan laba maksimum. Jadi di sini ada pendekatan matematis. Langkah awalnya yaitu menentukan fungsi total revenue dan total cost. Karena harganya konstan, maka total revenue-nya sama dengan price kali quantity. Kemudian dicari turunannya sama dengan marginal revenue sama dengan turunan dari total revenue terhadap turunan dari quantity. Kemudian marginal cost itu sama dengan turunan dari total cost terhadap turunan quantity. Jadi kemudian kita samakan marginal revenue sama dengan marginal cost. Di situ nanti kita akan mendapatkan quantity optimum atau jumlah quantity yang paling optimal. Kemudian setelah quantity optimum itu diperoleh, barulah laba dihitung dengan rumus awal tadi yaitu P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa turunan ini sangat berpengaruh erat. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu pendekatan grafis. Jadi ada pendekatan grafis ini terdapat kurva MR, AR, dan price yang digambarkan menggunakan garis horizontal karena harganya konstan. Kemudian untuk kurva MC atau marginal cost berbentuk naik mencerminkan hukum hasil marginal yang menurun. Jadi titik kunci untuk pendekatan grafis ini yaitu kita mencari titik perpotongan antara marginal revenue dengan marginal cost. Jika harga atau price di bawah, mohon maaf, jika harga atau price di atas kurva AC atau average cost atau biaya rata-rata, maka perusahaan akan memperoleh laba. Sebaliknya, jika harga di bawah average cost, perusahaan mengalami kerugian. Mungkin sekian dapat dilanjutkan oleh Rida. Oke, untuk materi selanjutnya di sini ada analisis keuntungan maksimum. Yang pertama ada definisinya. Analisis keuntungan maksimum adalah suatu konsep fundamental dalam teori ekonomi dan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat produksi atau output yang optimal di mana sebuah perusahaan dapat mencapai keuntungan total atau laba yang tertinggi. Keuntungan atau P biasanya didefinisikan sebagai selisih antara penerimaan total atau total revenue dan biaya total atau total cost. Rumus keuntungan maksimum itu V sama dengan TR diambil TC. Keuntungan maksimum dapat dicapai ketika penerimaan marginal atau marginal revenue harus sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Oke, next, Kak. Next, Kak.
Kamu Joko next, Kak. Kayaknya kamu Joko lagi. Oh, Oke, untuk selanjutnya ada contoh soalnya ya. Tokopedia memiliki fungsi penerimaan atau harga pasar dan fungsi biaya total sebagai berikut. Yang pertama, fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 30 min Ki, di mana P adalah harga dan Ki adalah kuantitas atau output. Yang kedua, fungsi biaya totalnya yaitu TC sama dengan Ki pangkat 2 plus 10 Ki plus 10. Nah, di sini pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama, tentukan jumlah output atau Ki yang harus diproduksi agar toko kue Tia dapat mencapai keuntungan maksimum. Yang kedua, tentukan besar keuntungan maksimum atau Pi yang akan diperoleh. Nah, untuk menjawab soal berikut, untuk menjawab soal-soalnya, kita eh, membutuhkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus menentukan fungsi TR-nya atau penerimaan totalnya. TR sama dengan P dikali Q. P-nya itu tadi 30 min Q dikali Q, maka TR-nya sama dengan 30 Q min Q. Min Q pangkat 2. Nah, langkah keduanya itu kita harus menentukan penerimaan marginal atau MR dan biaya marginal atau MC. MR sama dengan TR turunan dan MC sama dengan TC turunan. Nah, MR-nya ini tadi TR-nya itu 30 Ki min Ki pangkat 2. Setelah diturunkan maka menjadi 30 min 2 Ki. Nah, MC-nya itu sama dengan TC turunan. Tadi TC-nya itu Ki pangkat 2 plus 10 Ki plus 10. Nah, setelah TC-nya diturunkan maka menjadi 2 Ki plus 10. Langkah ketiga kita akan menentukan jumlah output. Nah, jumlah output itu syaratnya itu MR harus sama dengan MC. Nah, tadi MR setelah MR-nya itu kan sama dengan TR turunan kan, dan MC sama dengan TC turunan. Nah, jadi MR-nya itu 30 min Ki pangkat 2 sama dengan 2 Ki plus 10. Nah, di sini kita harus menyamakan variabelnya ya. Jadi di sini 2 Ki-nya disamain sama 2 Ki, dan yang nggak ada angkanya harus kita samakan ya. Jadi min 2 Ki sama dengan 10 min 30. Nah, di sini 2 Ki-nya jadi minus karena ke sebelah kiri, begitupun dengan 30-nya dia dari sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi min 20. Ki sama dengan min 20 dibagi min 4 sama dengan Ki sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung keuntungan maksimumnya. Tadi kan kita udah ketemukan jumlah outputnya itu 5. Nah, kita harus memasukkan jumlah outputnya itu ke dalam fungsi TR dan TC. Nah, tadi TR-nya itu 30 Ki min diambil 30 Ki min Ki pangkat 2. Jadi 30 dikali 5 diambil 5 pangkat 2 sama dengan 150 diambil 25 hasilnya 125. Jadi TR-nya itu 125. Nah, TC-nya itu tadi Ki pangkat 2 plus 10 Ki plus 10. Nah, jadi 5 pangkat 2 ditambah 10 dikali 5 ditambah 10. Jadi hasilnya 25 ditambah 50 ditambah 10. Jadi TC-nya itu 85. Nah, jadi laba maksimum yang akan diperolehnya adalah I sama dengan TR min TC sama dengan 125 dikurang 85. Maka laba maksimumnya adalah 40. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Talita. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada definisi konsep maksimum dengan kendala anggaran. Titik di mana konsumen memperoleh kepuasan tertinggi dari kombinasi barang dan jasa yang dapat dibelinya, dengan mempertimbangkan pendapatan yang terbatas dan harga barang tersebut. Jika kita menelaah dari konsep tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. P kali X ditambah P kali Y tidak lebih dari M, atau P kali X harga barang X, dan P kali Y adalah harga barang Y, dan M adalah pendapatan konsumen. Kendala anggaran ialah mengacu pada batasan yang ditentukan oleh pendapatan dan harga barang. Batasan ini membentuk himpunan semua kemungkinan kombinasi barang yang dapat dibeli. Maksimum ialah konsep ingin memaksimalkan kepuasannya atau utilitas, yang merupakan tingkat kepuasan yang mereka dapatkan dari mengonsumsi suatu barang. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh kamu Joko. Baik, terima kasih.
Untuk materi 7, kondisi tercapainya kepuasan konsep maksimum dengan kendala anggaran. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan keseharian kita. Sebagai konsumen, kita pasti ingin mendapat kepuasan atau manfaat yang paling besar dari apa yang kita konsumsi. Masalahnya, keinginan kita itu hampir selalu lebih besar daripada uang yang kita miliki. Misalnya, kita ingin makan enak, ngopi, nonton, dan belanja sekaligus. Tapi karena pendapatan terbatas, kita harus bisa memilih. Disinilah konsep maksi, maksimisasi kepuasan dengan kendala anggaran berlaku. Intinya, konsumen akan berusaha menyusun pilihan barang dan jasa sedemikian rupa agar kepuasannya maksimal, tapi tetap sesuai dengan batas anggaran yang dimiliki. Jadi bukan asal membeli, melainkan memilih kombinasi yang paling menguntungkan dari sisi kepuasan. Dengan kata lain, konsumen tidak selalu membeli barang yang paling mahal atau paling banyak, tapi barang yang memberikan kepuasan paling tinggi dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan selama total pengeluarannya tidak melebihi pendapatan, maka pilihan tersebut dianggap rasional. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa kepuasan maksimum bukan berarti memenuhi semua keinginan, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang terbatas secara paling efektif. Ilustrasi sederhananya, supaya lebih kebayang, kita pakai contoh sederhana. Misalnya ada seseorang yang punya uang 100.000 rupiah. Dengan uang itu dia ingin membeli kopi dan roti. Harga satu kopi adalah 20.000 rupiah, sedangkan harga satu roti 10.000 rupiah. Dengan kondisi ini, ada beberapa pilihan yang bisa diambil. Dia bisa membeli 5 kopi tanpa roti, atau 10 roti tanpa kopi, atau memilih kombinasi antara kopi dan roti. Nah, di sinilah konsep kepuasan maksimum bekerja. Kepuasan tertinggi tidak selalu tercapai saat uang dihabiskan untuk satu jenis barang saja. Bisa jadi menggabungkan beberapa kopi dan beberapa roti justru memberikan kenikmatan yang lebih besar. Jadi keputusan yang diambil bukan sekedar menghabiskan uang sampai habis, tetapi memilih kombinasi kopi dan roti yang paling sesuai dengan selera dan memberikan kepuasan tertinggi. Selama total pengeluarannya tidak melebihi 100.000 rupiah, maka pilihan tersebut dianggap rasional. Dengan contoh ini kita bisa melihat bahwa kepuasan maksimum tercapai bukan karena banyaknya barang yang dibeli, tetapi karena kombinasi barang yang tepat sesuai dengan anggaran. Konsep garis anggaran dan kurva indifferent. Kalau konsep maksimisasi kepuasan dijelaskan secara teori ekonomi, biasanya digunakan dua alat bantu utama, yaitu garis anggaran dan kurva indifferent. Pertama, ada garis anggaran atau budget line. Garis ini menunjukkan batas kemampuan konsumen. Artinya semua kombinasi dua barang yang berada di garis ini adalah kombinasi yang masih bisa dibeli dengan pendapatan tertentu. Kalau pilihannya berada di luar garis ini, berarti uangnya tidak cukup. Kedua, ada kurva indifferent. Kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Jadi walaupun jumlah barangnya berbeda, selama berada di satu kurva indifferent, tingkat kepuasannya dianggap setara. Nah, kepuasan maksimum tercapai ketika garis anggaran menyinggung kurva indifferent yang paling tinggi. Titik singgung ini sangat penting karena di titik inilah konsumen mendapatkan kepuasan terbesar yang masih sesuai dengan batas anggarannya. Titik tersebut disebut sebagai keseimbangan konsumen atau titik maksimisasi kepuasan. Pada kondisi ini, konsumen tidak bisa meningkatkan kepuasan lagi tanpa harus menambah pendapatan atau mengubah harga barang. Kemudian yang keempat, syarat terpenuhinya kepuasan maksimum. Setelah kita tahu konsep garis anggaran dan kurva indifferent, sekarang pertanyaannya adalah kapan sebenarnya kepuasan maksimum itu benar-benar tercapai? Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah seluruh anggaran harus digunakan habis. Artinya konsumen mengalokasikan semua pendapatannya untuk konsumsi. Kalau masih ada uang sisa, berarti sebenarnya
kepuasan belum maksimal karena uang tersebut masih bisa digunakan untuk menambah manfaat atau kenikmatan. Syarat kedua adalah keseimbangan marginal utility. Ini maksudnya tambahan kepuasan terakhir yang diperoleh dari setiap barang harus sebanding dengan harga barang tersebut. Secara matematis, kondisi ini ditunjukkan dengan rumus MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Maknanya sederhana, setiap Rp1 yang kita keluarkan, baik untuk barang X maupun barang Y, harus memberikan tambahan kepuasan yang sama besar. Kalau misalnya Rp1 yang dibelanjakan untuk kopi memberi kepuasan lebih besar dibanding roti, maka konsumen seharusnya mengurangi pembelian roti dan menambah kopi. Proses ini akan terus berlangsung sampai tambahan kepuasan per rupiah dari kedua barang tersebut seimbang. Pada titik inilah konsumen tidak punya alasan lagi untuk mengubah kombinasi barangnya karena kepuasannya sudah maksimum. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan pada dasarnya setiap konsumen ingin memaksimalkan kepuasan dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Namun keinginan tersebut tidak bisa dipenuhi tanpa batas karena selalu dibatasi oleh anggaran atau penghasilan yang dimiliki. Kepuasan maksimum akan tercapai ketika seluruh anggaran digunakan secara optimal dan perbandingan manfaat marginal terhadap harga dari setiap barang berada dalam kondisi yang seimbang. Pada titik ini, setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan tambahan kepuasan yang sama. Kondisi tersebut disebut sebagai keseimbangan konsumen atau customer equilibrium. Dalam keadaan ini, konsumen sudah berada pada posisi paling rasional karena tidak ada lagi perubahan pilihan yang dapat meningkatkan kepuasannya tanpa menambah pendapatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Putri, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh sederhana penerapan konsep maksimum dengan kendala anggaran dalam kehidupan sehari-hari. Rumus kendala anggarannya adalah P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 sama dengan M, di mana P ini adalah harga barang, Q-nya adalah jumlah barang, dan M adalah total anggaran. Misalnya, di sini saya punya uang 50.000 dan saya ingin membeli 2 jenis minuman, yaitu pop es coklat sebagai barang pertama atau P1, harganya ini Rp10.000 per cup, dan pop es nanas sebagai barang kedua atau P2, harganya ini Rp5.000 per cup. Tujuan saya adalah mendapatkan kepuasan maksimal dengan uang yang terbatas ini. Di sini ada beberapa pilihan kombinasi yang bisa kita ambil. Pada kombinasi A, saya membeli 4 pop es coklat saja. Totalnya ini 40.000. Sisa uang saya 10.000. Tapi saya hanya bisa menikmati satu rasa saja. Lalu pada kombinasi B, saya membeli 6 pop es nanas. Totalnya ini Rp30.000. Sisa uang saya masih lebih banyak, yaitu 20.000. Tapi lagi-lagi cuma bisa menikmati satu rasa. Lalu pada kombinasi C, saya membeli 3 pop es coklat dan 2 pop es nanas. Total belanjanya ini 40.000. Di sini saya bisa menikmati 2 rasa sekaligus dan masih punya sisa uang 10.000. Yang terakhir pilihan D. Ini dari sinyalnya Mbak Putri ya, nge-freeze ya? Iya, Bu, kayaknya dari sinyal. Oh, oke, mungkin dari kelompok teman-teman yang lain bisa nge-backup dulu. Ini Mas Mujoko, nge-backup dulu Mas. Izin Ibu, mungkin materi yang ke-9 dulu. Oke, materi 9 di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi, perspektif lokal, kesimpulan konsep maksimum dengan kendala anggaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada implikasi ya. Implikasi konsep maksimum dengan kendala anggaran menjelaskan bahwa seseorang berusaha
memperoleh kepuasan manfaat terbesar dari pilihan yang ada tanpa melebihi anggaran yang dimiliki. Jadi maksud dari konsep implikasi jadi maksud dari implikasi dalam konsep maksimum dengan kendala anggarannya adalah kita sebagai individu atau kita sebagai keluarga sedang berusaha mencari kepuasan atau manfaat terbesar dari suatu barang atau jasa tanpa melebihi batas anggaran yang kita miliki. Dengan konsep di sini kan batas anggarannya itu kan terbatas ya. Seperti itu. Implikasi utama yang mungkin sering kita lihat atau sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita hanya bisa memilih memilih beberapa pilihan terbatas ya. Maksudnya tidak semua pilihan atau tidak semua keinginan yang kita inginkan itu eh, bisa kita penuhi dalam satu waktu karena memang anggaran kita kan terbatas. Jadi kita harus melakukan apa supaya kita tetap bisa memenuhi keinginan kita. Jadi kita harus bisa mengorbankan salah satu dari keinginan yang kita inginkan. Contohnya misal jangan Puan deh, saya aja ya. Saya ingin membeli dua barang sekaligus dalam satu waktu. Saya ingin membeli sepatu dan saya ingin membeli skincare ya. Di kondisi tersebut, barang yang sangat saya butuhkan adalah sepatu karena sepatu saya mungkin sudah tidak layak dipakai. Jadi dari kedua barang tersebut saya harus bisa menimbang mana nih manfaat yang lebih besar dan manfaat yang seharusnya saya bisa beli terlebih dahulu, yaitu saya harus bisa membeli sepatu dan saya bisa menomorduakan skincare saya seperti itu. Tapi di balik dari keinginan yang kita inginkan ada skala skala yang lebih harus kita prioritaskan teman-teman, yaitu kebutuhan inti atau kebutuhan pokok. Kebutuhan inti itu termasuk makanan. Kan nggak mungkin ya kita menomorduakan makanan demi keinginan kita gitu kan. Jadi kebutuhan inti itu ada makanan. Dan yang kedua itu ada transportasi. Karena sekarang mayoritas kan pekerja menggunakan transportasi ya. Ada yang menggunakan transportasi umum ataupun menggunakan kendaraan pribadi kayak gitu. Selain dari transportasi ada juga pendidikan. Pendidikan termasuk kebutuhan inti seperti itu. Intinya dari implikasi itu adalah membantu kita mengoptimalkan anggaran yang terbatas. Terus yang poin kedua ada perspektif lokal. Konsep ini sangat nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang umumnya hidup dengan anggaran terbatas namun kebutuhan yang beragam. Sebenarnya secara nggak langsung ya, masyarakat sekarang sudah menggunakan sistem konsep maksimum dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin bisa kita ambil contoh itu kepada kita sendiri ya, mahasiswa biasanya itu lebih memilih membawa bekal dari rumah dibandingkan membeli makan di luar karena lebih menghemat biaya. Kalau misalkan kita contohkan selain dari mahasiswa itu ada ibu rumah tangga. Biasanya nih ibu-ibu tuh hitung-hitungannya tuh hitung-hitungan banget. Sama kayak mama saya. Mama saya pun seperti itu gitu. Hitung-hitungannya itu hitung-hitungan banget gitu. Biasanya ibu rumah tangga itu lebih memilih belanja di pasar tradisional dibandingkan berbelanja di berbelanja di supermarket. Yang pertama biasanya karena berbelanja di pasar tradisional itu harga lebih murah dan semua terpenuhi dibandingkan berbelanja di supermarket. Karena kalau misalkan berbelanja di supermarket itu kan harganya mahal ya dan ya walaupun semuanya ada tapi harganya lebih agak tinggi dibandingkan di pasar tradisional seperti itu. Untuk poin yang ketiga yaitu kesimpulan konsep maksimum dengan kendala anggaran terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Konsep maksimum dengan kendala anggaran menjelaskan bahwa setiap keputusan ekonomi dibuat di bawah keterbatasan. Individu, rumah tangga, hingga pelaku usaha selalu berusaha mendapat manfaat terbesar dengan sumber daya yang terbatas. Sebentar. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini membantu mengatur keuangan secara bijak, menentukan prioritas, menghindari konsumsi impulsif. Terus pemahaman konsep ini sangat
penting untuk kesejahteraan jangka pendek dan kestabilitasan keuangan jangka panjang. Untuk kestabilitasan jangka pendek itu sebenarnya ngebantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalkan stabilitas keuangan jangka panjang itu biasanya membantu kita untuk lebih memanage keuangan ya, memanage keuangan, bisa menabung dan menghindari utang berlebih seperti itu. Mungkin poin 9 tentang implikasi, perspektif lokal, dan kesimpulan konsep maksimum dengan kendala anggaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jeda atas materinya. Mungkin sedikit potongan dari Kak Putri. Kak Putri boleh lanjutkan, silakan sedikit tadi materinya. Eh, jadi maksimasi dengan kendala anggaran ini adalah cara memilih kombinasi terbaik untuk memperoleh kepuasan terbesar dengan anggaran yang terbatas tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran yang dimiliki. Segitu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Muti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4, kelompok kelas AK102. Silakan tanggapannya Ibu Muti, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir ya. Saya rasa sudah cukup tadi agak tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah sangat luar biasa ini karena memang harus kebut-kebutan nih waktunya 30 menit gitu ya. Sedangkan materinya banyak. Apa ya tadi statementnya Mbak siapa ya tadi ya Mbak Nur Aziza bilang ibunya perhitungan gitu. Kayak semua ibu-ibu emang seperti itu Mbak. Karena memikirkan Saya cara pun seperti mengolah itu, Bu. mengelola keuangan ntar Mbak Nur Aziza kalau udah jadi ibu rumah tangga juga akan paham gitu Iya. ya. Oke, karena memang udah jam setengah 10 ya, setengah 10 kurang 9, saya rasa materinya juga tadi sudah disampaikan sangat baik, materinya juga cukup lengkap gitu ya. eh saya akhiri saja, tapi sebelumnya saya ini dulu ya, apa namanya, take a picture dulu ya. Jadi nanti kalau kalian komplain, Bu, saya udah masuk Zoom tapi nggak diabsenin gitu. Buat buktinya ya. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiganya, 1, 2, 3. Oke, sekian materi, sekian presentasi dari kalian yang sudah luar biasa ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.